pemirsa sekalian. Jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini Movie Review edisi kali ini. Trailer dari karya terbaru Rahabi Mandra, Gampang Cuan, menarik perhatian saya. Beberapa bulan ini juga kebetulan film Indonesia yang beredar di bioskop didominasi oleh horor dan drama. Jarang ada komedi. Tema yang disentil film ini yaitu dunia saham dan soal utang 300 juta rupiah yang harus dibereskan dalam tempo sesegera mungkin membuat saya penasaran gimana nanti Rahabi Mandra akan mengeksekusi ceritanya. Rahabi Mandra juga menulis skenario filmnya bersama Syahrul Ramadan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti alur ceritanya ya pemirsa. Spoiler alert buat mereka yang belum menyaksikan filmnya. Silakan tonton dulu filmnya bila tidak ingin diberi bocoran cerita atau endingnya dari review saya ini ya. Cerita diawali dengan Sultan yang sedang bersembunyi dari para penagih utang atau debt collector di tempat tinggal petakannya. Mereka menggedor-gedor pintu menyuruh Sultan menyelesaikan kewajibannya yang sudah cukup lama tertunda. Di saat yang sama, Mamah Diah, ibunya yang tinggal di kampungnya, Sukabumi, menelepon via video call. Sultan cepat-cepat berganti baju dan memasang wajah sumringah dengan nada suara agak rendah, takut kedengaran si debt collector. Sultan yang biasa dipanggil Utan oleh mamanya, bersikap seolah-olah sedang ada di kantor dan baik-baik saja. Adik bungsunya Aji yang baru lulus SMA menagih janji Utan yang bilang mau membiayai kuliahnya. Aji ini punya tingkah rada songong dan merasa cuma dia satu-satunya harapan keluarga karena Utan sendiri tidak lulus SMA. Adik cewek Utan, Bilkis, atau yang biasa dipanggil Ikis oleh keluarganya, juga merengek-rengek ingin nyusul Utan ke Jakarta, karena dia juga ingin bisa sukses kayak kakak sulungnya itu. Utan yang kondisinya berbanding terbalik dengan apa yang diomongkannya tentu saja melarangnya. Pais, seorang perangkat desa yang dekat dengan keluarga mereka, sedang menggalang dana untuk keperluan kampung mereka. Salah seorang teman Ikis, Nabila, memberikan sumbangan dalam jumlah yang lumayan gede yang membuat orang-orang di sekitar situ jadi memuji-mujinya. Saat Ikis bertanya kepadanya, dari mana atau bisnis apa Nabila bisa dapat duit segede itu, Nabila bilang dari bisnis skincare. Melihat itu Ikis jadi makin bernafsu untuk berangkat ke Jakarta biar bisa banyak duit seperti Nabila. Dia nekat berangkat ke Jakarta menyusul Utan. Sementara itu Utan yang bekerja di Sultan Property langsung dipecat oleh bosnya karena datang terlambat. Rupanya keterlambatan Utan ini sudah sering terjadi sehingga si bos jengkel. Utan jadi pusing. Ikis tiba di ibu kota dan langsung mendatangi kantor Utan. Kebetulan Utan pernah mengirim selfie dengan background kantor Sultan Property. Utan sendiri selalu bersikap seolah-olah dia bos di situ pas fit call, jadi Ikis main nyelonong aja ke kantor dan langsung memanggil-manggil si Utan. Tentu saja dia segera diusir oleh satpam. Njuk, teman akrab Utan yang berprofesi sebagai tukang parkir di area itu, memperkenalkan diri pada Ikis dan mengantarkannya ke tempat tinggal petakan si Utan. Ikis jadi marah-marah pada Utan karena selama ini kakaknya itu telah membohongi keluarganya. Alasan Utan tidak pernah menceritakan kondisi dia yang sebenarnya karena khawatir si mamah kaget dan terjadi apa-apa karena ibu mereka itu jantungan. Sebelum berangkat, Pais menitipkan satu amplop pada Ikis untuk disampaikan pada Utan. Ternyata isinya adalah surat perjanjian utang sebesar 300 juta. Jadi almarhum Bapak Utan telah berhutang sejumlah itu dengan memakai nama Pais dengan menjaminkan rumah mereka di kampung. Bila utangnya tidak dibayar, rumah mereka akan disita oleh pihak bank. Dan ternyata selama ini utang itu belum terbayarkan sama sekali. Mereka terancam kehilangan rumah. Mereka berdua pun jadi kaget mengetahui hal ini. Iki selalu bilang dia mau cari duit kayak Nabila aja. Utan tersenyum sinis mendengar kata-kata adiknya dan bilang pada Ikis bahwa dia akan mengantarkannya pada Nabila biar adiknya tahu apa sebenarnya pekerjaan Nabila. Karena dulu dia juga yang mengantarkannya ke tempatnya bekerja sekarang. Utan membawa Ikis ke satu panti pijat yang terlihat cukup wah. Ternyata Nabila adalah seorang terapis pijat plus-plus. Itulah sebabnya duitnya banyak, karena dia juga mendapatkan penghasilan dari melayani nafsu seksual para customernya di situ. Kurang ajarnya, dia memakai nama samaran Bilkis. Ikis jadi ngamuk-ngamuk mengetahui hal ini. Namun karena terdesak oleh kebutuhan, Ikis pun terpaksa menerima tawaran Nabila untuk dipekerjakan sebagai terapis di tempat kerjanya.
Tetapi bukan yang plus-plus, melainkan terapis biasa yang cuma mijit doang. Klien pertama Ikis adalah Evan, seorang pengusaha muda tajir yang berkecimpung di dunia saham. Saat Evan mengajaknya untuk menemaninya bertemu teman-temannya dan pura-pura menjadi pacarnya dengan imbalan uang, Ikis jadi ngamuk dan menampar Evan. Karuan saja dia langsung dipecat di hari pertamanya bekerja. Akhirnya dia terpaksa menerima tawaran Evan dengan imbalan 2 juta rupiah. Evan yang dasarnya memang suka sama Ikis, setuju-setuju saja. Saat akhirnya dia bertemu dengan teman-teman Evan, Ikis terkejut karena dari pengakuannya, Evan bisa menghasilkan ratusan juta dalam tempo singkat karena bisnis sahamnya. Ikis jadi tertarik. Teman-teman Evan curiga bahwa Ikis cuma cewek bayaran Evan saja, sehingga menantang mereka untuk ciuman. Evan meminta Ikis untuk menciumnya, tapi Ikis menolak dan menguppercut Evan. Keesokan harinya, tak disangka-sangka ternyata Aji, adik bontot mereka, menyusul mereka ke Jakarta. Sekali lagi, Njuplah yang membawanya ke rumah Utan saat Aji nyasar ke kantor lamanya. Seperti Ikis, Aji langsung ngamuk-ngamuk begitu tahu kondisi sejati Utan di Jakarta. Aji mengancam untuk mengadukan Utan pada mamah mereka. Utan yang khawatir entar mamahnya shock dan penyakit jantungnya kumat, cepat-cepat mencegahnya. Aji tidak akan mengadu pada mamah bila Utan mau membayar biaya pendaftaran kuliah sebesar 2 juta. Utan menyuruh Ikis memberikan uang 2 juta yang diperolehnya kemarin pada Aji. Walaupun Ikis sebenarnya tidak rela, dia pun akhirnya menuruti perintah kakaknya. Ikis pun cerita pada Utan soal Evan yang bisa menghasilkan duit ratusan juta dalam tempo singkat karena bisnis sahamnya. Mereka berdua pun akhirnya mendatangi Evan di kantornya. Evan pun menyuruh mereka belajar dulu prinsip-prinsip dalam menjalankan bisnis saham sebelum terjun ke situ. Mereka harus melakukan simulasi dulu sebelumnya. Simulasi yang mereka berdua jalankan gagal total. Utan bilang ke Evan, kayaknya mereka nggak bisa memakai cara ini, mengingat kondisi mereka yang harus mencari uang dalam tempo singkat untuk menyelamatkan rumah mereka dari sitaan bank. Evan memberitahu Utan, kunci dari keberhasilan bisnis saham adalah informasi yang didapat langsung dari tangan pertama, yaitu bos-bos besar pemilik perusahaan besar. Bila informasi itu bisa diketahui lebih awal, kita akan tahu saham mana yang harus kita beli untuk meraih keuntungan. Evan mengarahkannya ke satu klub golf elit untuk mencari informasi terkait dari bos-bos besar. Utan dan Ikis akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pemungut bola golf. Lewat lika-liku dan akal-akalan mereka berdua, akhirnya mereka berhasil menguping info mengenai akuisisi satu perusahaan besar. Dengan menggunakan seperangkat tongkat golf yang mereka bawa pulang dan menjaminkannya pada 2 debt collector yang biasa menagih utang si Utan, mereka pun mendapatkan modal lumayan untuk terjun ke pasar saham. Awalnya saham yang mereka beli harganya naik dan mereka mendapatkan keuntungan lumayan. Tapi ternyata ini cuma sementara. Nilai saham perusahaan yang mereka beli menurun. Masalah muncul lagi saat Mama Diah mau nyusul ke Jakarta mendengar Aji sakit dan kangen mamahnya. Sebetulnya Aji sedang dicekoki obat bius karena ancamannya mau ngadu ke mamah lagi karena permintaannya soal biaya awal kuliah tidak dituruti. Evan bersedia meminjamkan rumahnya kepada mereka demi menutupi kondisi asli mereka pada sang mamah, asalkan Ikis berjanji mau jadi pacarnya. Ikis setuju dengan syarat mereka ta'aruf dulu, jadi pengenalan keluarga kedua belah pihak sebelum satu pasangan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Evan setuju. Maka pindahlah mereka bertiga ke rumah Evan yang mewah sebelum mamah dia sampai ke Jakarta. Mereka pun menyambut sang mamah di rumah Evan tersebut. Sekali lagi mereka minta tolong Evan untuk membantu mereka soal saham perusahaan yang terus turun tadi karena mereka terus merugi sedangkan utang mereka semakin banyak. Evan dengan koneksi dari orang tuanya mengatur supaya mereka bisa menghadiri gathering kaum elit di mana seorang pakar saham, Robert Winoto, akan menjadi pembicaranya. Saham yang dia prediksi akan naik, pasti akan naik. Jadi Utan dan Ikis harus bisa mendekati Robert Winoto dan mengusahakan mendapatkan info dari dia. Sekali lagi, dengan akal-akalan dan usaha yang rada nekat yang melibatkan obat tidur dalam teh yang diminum Robert Winoto, mereka berhasil mendapatkan info dari HP sang pakar soal saham satu perusahaan yang akan sangat menguntungkan. Saat mereka sedang pergi, Evan mendatangi mamah Diah.
Dia curiga kalau Ikis cuma mengakalinya dan tidak serius dengan omongannya soal ta'aruf dan mau jadi pacarnya. Evan pun mulai cerita kondisi asli Utan sebagai bentuk balas dendamnya pada Utan dan Ikis karena merasa dipermainkan terutama oleh Ikis. Mamah dia terkejut mendengar cerita Evan. Begitu Utan dan Ikis tiba di rumah Evan, Evan langsung mengusir mereka dengan alasan rumahnya mau dipakai untuk acara keluarga. Utan sekeluarga pun balik ke rumah petaknya dan mengaku bahwa selama ini dia sudah membohongi ibunya. Dua orang polisi berpakaian preman muncul di rumah petak Utan, buntut dari perbuatannya membius Robert Winoto. Mereka hendak menangkap Utan dan Ikis karena perbuatan mereka sudah masuk dalam tindak pidana. Robert Winoto memang bukan orang sembarangan. Karena itu, sebagai orang yang tajir, tentu saja dia sudah membuat pengaduan kepada polisi soal tindakan mereka berdua. Utan bilang Ikis hanya menjalankan perintahnya dan semua itu adalah tanggung jawabnya. Jadi dia saja yang ditahan. Saham yang mereka beli dari info yang mereka curi dari Robert Winoto ternyata mengalami kenaikan yang signifikan walaupun sebelumnya mengalami penurunan. Mereka pun jadi untung besar. Di saat itu, Pais memberitahu bahwa pihak bank sudah mau melelang rumah mereka. Utan cepat-cepat menyuruh Ikis pulang ke Sukabumi untuk mengurusinya. Namun saat Ikis sampai di kampung, lelang sudah berlangsung. Pada akhirnya uang 300 juta yang dibawa Ikis dari hasil keuntungan saham tidak mencukupi untuk menebus rumah karena dia kalah lelang. Rumah mereka akhirnya terjual sampai 400 juta lebih. Untuk membebaskan Utan dengan jaminan butuh 300 jutaan lebih. Akhirnya Utan memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk kuliah Aji, pembayaran utang dan keperluan lain. Dia menyuruh Ikis untuk mengelola uang itu dan jangan digunakan untuk menebus dia. Namun mamah dia akhirnya memutuskan untuk tetap menebus Utan supaya bebas dari penjara dan memimpin keluarga mereka karena dia anak sulung yang harus menggantikan almarhum bapaknya. Post credit scene memperlihatkan Utan yang sedang melamar kerja tapi ternyata sudah menguasai apa-apa tentang saham mulai dari reksadana, deposito, dan lain-lain saat wawancara kerja sehingga membuat pewawancaranya terkesan. Harus saya akui pemirsa, ada bobot lebih di ceritanya di film Gampang Cuan ini. Ada perhatian dalam sebab akibatnya dan cerita juga tidak mengarah ke hal-hal yang klise. Film ini minus romansa cinta-cintaan dan lebih mengarah pada hubungan adik kakak dalam keluarga lewat karakter-karakternya. Namun ini menurut saya malah menjadikan film ini lebih punya nilai plus dibandingkan film-film komedi lainnya. Karakter Ikis yang dibawakan oleh Anya Geraldine dengan baik tidak dibikin tergiur oleh tajirnya Evan dan juga tidak terjebak dalam menjadikan Evan sebagai juru selamat keluarga Utan yang baik dan tulus. Evan baik karena ada maunya, karena dia naksir Ikis, sehingga menjadikan karakternya sebagai penghubung antara Utan ke bos-bos tajir menjadi masuk akal. Kebaikan Evan tentu saja tidak tulus. Jadi, begitu membaca gelagat Ikis yang cuma memanfaatkannya demi kepentingan Ikis sendiri, sikap Evan jadi berubah dengan mengusir keluarga Utan dari rumahnya dan ini normal banget. Ikis yang karakternya galak dan keras kepala juga dibikin tidak tertarik sama sekali pada Evan dan ini konsisten sampai akhir sehingga film tidak terjebak pada romansa yang tidak perlu. Cerita jadi lebih fokus pada problema yang dialami Utan dan keluarganya. Cara Rahabimandra memasukkan Utan dan Ikis yang kere ke dunia Evan yang gemerlap juga tidak terkesan maksa walaupun tetap ada unsur kebetulan. Disinilah karakter Evan punya poin penting di dalam alur ceritanya. Yang agak terkesan menggampangkan adalah scene di mana Utan dan Ikis berinteraksi dengan Robert Winoto. Ikis bisa tahu tanpa bersusah-susah file mana yang harus dia cari dari HP Robert Winoto soal saham yang diprediksi akan melejit. Namun kualitas akting para pemainnya masih bisa menutupi lubang kecil cerita ini. Bila kita bicara soal kualitas akting, semua pemainnya dari karakter utama sampai pendukungnya patut diacungi jempol. Vino G. Bastian yang berperan sebagai Utan mampu membawakan sisi komedi dan dramatisnya dengan baik. Aktingnya sebagai Utan yang loser cukup meyakinkan dan konsisten. Begitu pula dengan Anya Geraldine yang tampil oke di sini sebagai Ikis yang galak namun cukup encer otaknya. Teamwork mereka sebagai kakak beradik yang mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi cukup menonjol. Chemistry Vino dan Anya juga terlihat meyakinkan di layar.
Begitu juga dengan Alzi Markers sebagai Aji yang manja dan rada songong, walaupun porsi penampilannya tidak terlalu banyak. Untuk Meriam Bellina yang memerankan Mamah Diah, tentu saja tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Sangat meyakinkan dan keren. Logat Sundanya juga terasa natural. Pembawaan keibuannya juga tidak terkesan dibuat-buat dan oke punya. Dimas Danang yang memerankan Evan juga tampil bagus dan meyakinkan sebagai orang muda tajir di sini. Juga Yang Darmawan sebagai Pak Is yang cukup mencuri perhatian. Penampilan kocaknya mengingatkan saya pada masa jayanya saat masih tergabung di P Project dulu. Karena saya bukan orang Sunda, saya bukanlah orang yang kompeten untuk menilai logat dan bahasa Sunda yang dibawakan Vino dan Anya sepanjang film. Tapi menurut Indra dan Arya dari Cinegrip yang memang pengguna bahasa Sunda mereka berdua kacau. Selain itu juga kurang konsisten karena ada beberapa scene di mana mereka berdua malah memakai lu gue saat bercakap-cakap. Ini tentu saja terasa sumbang karena namanya kakak beradik asli Sukabumi pasti tidak akan berlu gue karena mereka tidak akan terbiasa membahasakan dirinya seperti itu. Ini yang kurang konsisten. Juga saat Ikis balik ke Sukabumi dari Jakarta setelah mendapat info bahwa rumah mereka akan dilelang. Kok rasanya terlalu cepet ya dia nyampe ke Sukabumi? Setelah saya cek, jarak Jakarta-Sukabumi ternyata cukup jauh, sekitar 115 km dan butuh jarak tempuh 2 jam jika melewati tol Jagorawi. Masa iya Ikis bisa sampai secepat itu ke Sukabumi dan lelang kedua baru berlangsung? Tapi untungnya perkembangan cerita dan terutama akting apik dari para pemainnya bisa menutupi kekurangan-kekurangan itu. Konklusi yang dipilih Rahabi Mandra untuk film karyanya ini cukup bagus yang lebih menekankan pada unsur dramatisnya. Inilah yang membedakan Gampang Cuan dari film komedi Indonesia lainnya. Tema keluarga yang diangkat di film ini dieksekusi dengan baik dan punya nilai plus dalam premis ceritanya. Skor saya untuk Gampang Cuan 7/10. Walaupun masih di bawah Cek Toko Sebelahnya Ernest yang sama-sama mengangkat tema keluarga, Gampang Cuan punya kelebihannya sendiri dan cukup berhasil mengemban tugasnya sebagai film yang menghibur dan bermakna. Saya tidak nyesel nontonnya. Perolehan penontonnya sudah mencapai 702.171 tertanggal 4 Desember 2023 dari data Film Indonesia or ID. Dan ini cukup menggembirakan. Semoga bisa bertahan dan meraih lebih banyak penonton ya. Sekian dulu review dari saya. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye.